Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Bertemu kembali bersama saya Pastor John pada edisi hari ini Rabu 23 Juli 2025. Ini adalah hari yang ke-26 kita belajar tentang identitas orang percaya. Nah, hari ini topiknya adalah identitas orang percaya dipersiapkan Allah untuk hal baik. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kesegaran yang baru. Kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu. Kami mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Kami mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu. Mari Tuhan bicara kepada kami. Nyatakan isi hati-Mu, bawa kami untuk mengenal hati-Mu lebih dalam lagi. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, di sini di dalam Efesus 2 ayat 10, di mana kita sebagai orang percaya, identitas kita itu sedang dipersiapkan Allah untuk melakukan hal-hal yang baik, melakukan perbuatan baik, dan di mana Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, identitas kita ini, ya, identitas kita itu adalah buatan Allah. Kita bukanlah kebetulan atau produk usaha sendiri. Kita adalah mahakarya atau masterpiece Allah yang dirancang dengan tujuan mulia. Identitas ini lahir dari anugerahnya. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Jadi itu bukan karena prestasi kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu adalah anugerah. Nah, jadi refleksinya bagi kita, karena kita memiliki identitas yang sedang dipersiapkan Allah melakukan yang baik, apakah kita hidup sebagai orang yang menyadari nilai diri di hadapan Sang Pencipta? Apakah kita menyadari value kita, Bapak Saudara? Nah, kemudian yang kedua, tujuan hidup kita untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, keselamatan bukan sekedar tiket ke surga, tetapi panggilan untuk menjadi saluran berkat. Pekerjaan baik adalah bukti iman yang hidup, Yakobus 2 ayat 17, dan wujud syukur atas kasih karunia. Nah, yang menjadi refleksi atau perenungan bagi kita adalah bagaimana kita hidup mencerminkan kebaikan Allah bagi dunia. Ya, karena kita tahu tujuan hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, rencana ilahi, Bapak Saudara. Di mana kita dipilih sebelumnya oleh Allah. Allah sudah menyiapkan jalan kebaikan khusus bagi kita. Ia tidak hanya menebus kita, tetapi juga yang memimpin kita kepada rencananya yang unik, yang spesial buat setiap kita. Yeremia 29 ayat 11. Di mana firman Tuhan berkata, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai engkau. Buat setiap kita, Bapak Saudara. Nah, yang menjadi refleksi atau perenungan bagi kita, apakah kita peka mencari dan menjalani rencana Allah, bukan sekedar keinginan pribadi kita. Nah, kemudian yang keempat, panggilan praktis, Bapak Saudara. Di mana tadi ayat firman berkata hidup di dalamnya. Kata hidup dalam bahasa Yunani itu peripatesomen, berarti berjalan terus menerus. Kebaikan bukanlah aksi sesaat, tetapi gaya hidup yang konsisten. Di mana itu memang menjadi gaya hidup, itu menjadi part of life, menjadi bagian hidup kita, yaitu kita hidup di dalamnya, di dalam panggilan Tuhan itu secara konsisten terus menerus, gitu ya. Nah, contoh praktisnya begini, melayani orang lain dengan tulus, ya, Galatia 6 ayat 9, menjadi terang dalam pekerjaan, keluarga dan masyarakat, karena dipanggil jadi terang dan garam, Matius 5 ayat 16. Nah,
Jadi itulah identitas kita, Bapak Saudaraku. We are masterpiece, mahakarya Tuhan. Kita itu diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Allah mau kita hidup di dalamnya. Itu luar biasa, Bapak Saudaraku. Kita menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan tentukan bagi kita. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, welcome Pak Wilhelmus dari NTT. Sekarang ada di Malang. Mau share sesuatu, Pak? Oke. Nah, jadi baik Bapak Saudaraku, yang saya mau bagikan kesaksian sebelum kita doa, Bapak Saudaraku. Kalau Bapak Saudara ada yang mau butuh didoakan secara khusus, boleh Bapak Saudara sampaikan, atau juga mau sharing juga boleh. Nah, dimana ketika kita mengetahui identitas kita sebagai orang percaya, di mana kita itu dipersiapkan Allah untuk melakukan hal yang baik selama di bumi ini, saudaraku. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita, tetapi memang karena Tuhan yang sudah menentukannya dari semula. Nah, saya melihat ya, setiap satu orang saja merespon kepada panggilan Tuhan, merespon kepada rencana Tuhan, itu selalu berdampak sangat luar biasa. Sebenarnya setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan, tetapi responnya ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, kurang lebih sama seperti anak-anak kita lah. Tidak semua anak-anak kita itu begitu dipanggil langsung merespon. Kadang-kadang walaupun mereka dengar, mereka belum merespon. Nah, saya percaya Tuhan juga memanggil setiap kita. Hanya respon kita ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi sebenarnya tidak ada di antara kita yang lahir secara kebetulan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kita ini sebagai masterpiece-nya Allah, sebagai mahakaryanya Tuhan, diciptakan untuk mengubah dunia melalui kebaikan yang Dia rancang khusus bagi kita. Mari kita hidup dalam identitas ini dengan keyakinan dalam Kristus, Bapak Saudaraku. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi di mana kita dipanggil untuk membawa dampak yang luar biasa. Saya melihat bagaimana hanya dengan taat pergi memberitakan Injil. Saya melihat ada begitu banyak orang disembuhkan berbagai tempat. Dan itu berlaku secara universal. Dimanapun, di kota manapun, di desa manapun, Bapak Saudaraku. Ya, sekali lagi saya bersyukur kemarin hari Minggu itu, Bapak Saudaraku, Tuhan juga melawat dan menyembuhkan begitu banyak jiwa-jiwa di Puji Harjo. Ya, di mana juga kepala desa, perangkat desa dan banyak orang berkata, wah ini belum pernah warga datang sebanyak ini di suatu KKR begitu. Dan kemudian juga yang ajaib itu, menurut kesaksian banyak mereka, biasanya pas firman aja udah banyak orang pulang, tapi itu tidak ada. Artinya saya percaya di mana ketika orang-orang itu benar-benar mulai merindukan Tuhan, di mana memang kemarin temanya itu Puji Harjo penuh kemuliaan Tuhan. Saya melihat itulah kemuliaan Tuhan, di mana begitu banyak orang merespon pada panggilan Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita siap merespon kepada panggilan Tuhan? Ketika kita berkata ya, kita akan membawa dampak, kita akan memberi pengaruh, kita akan memberi perubahan kemanapun kita pergi. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Mari bawa kami, perlengkapi kami untuk melakukan perbuatan baik, sehingga kami menjadi berkat dan membawa dampak kemanapun Engkau membawa kami pergi. Bukan kekuatan, bukan dengan kegagahan kami, melainkan oleh karena roh-Mu ya Tuhan. Biarlah semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kami diberkati jadi saluran berkat. Di dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.